Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya barang yang ditunggu-tunggu hadir juga. Ini pertama kalinya saya beli barang di toko online dengan harga yang luar biasa. Karena memang sulitnya mendapatkan stok barang ini di toko resminya, jadi mau nggak mau saya membeli di toko online. Barang ini adalah MacBook Pro 14 inch 2021. Jadi MacBook Pro 2021 14 inch ini memang sudah saya nanti-nanti begitu Apple melaunching MacBook ini di sekitar bulan Oktober November, dan saat itu saya coba mencari-cari di mana toko-toko yang menjual MacBook ini. Namun ketika barang ini muncul, maka harganya sangat wow. Untuk MacBook Pro base model 14 inch saja pada saat itu banyak yang membandrol di angka di atas 35 jutaan. Padahal jika melihat Apple Store di Singapura, harganya itu sekitar 31,5 juta. Dan untuk versi 1 teranya bisa ditebak berapa? Menyentuh di angka 40 jutaan. Maka dari itu jadinya saya sabar menunggu hingga MacBook resmi dari Indonesia yang dikeluarkan oleh iBox atau Digimap resmi launching. Dan benar saja pada bulan Januari MacBook Pro 14 inci 2021 ini resmi di launching oleh distributor resminya, yaitu iBox dan Digimap. Seperti dugaan saya bahwasanya MacBook ini atau produk Apple akan resmi launching itu sekitar 2-3 bulan dari tanggal global rilisnya. Namun karena pada saat launching resminya itu saya berada di luar kota, otomatis saya tidak bisa mendatangi toko resminya. Jadinya saya coba datang ke toko resminya sekitar 1 mingguan setelah produk di launching. Namun ternyata seluruh produk varian MacBook Pro 14 inch yang saya inginkan, yaitu 1 TB dengan core 10 CPU dan 16 GPU, ludes terjual. Yang ada pada saat itu hanyalah varian base modelnya, yaitu di storage 512 GB. Sekedar informasi bahwasanya produk Apple MacBook 2021 yang dijual di Indonesia itu tidak bisa di custom variannya. Varian 14 inch terdapat 2 model, yaitu 512 dan 1 TB, di mana masing-masing model itu berbeda spek. Padahal di luar negeri kita dapat memilih dengan CPU yang sama namun storage berbeda. Namun di Indonesia tidak demikian. Begitu juga dengan MacBook 16 inch. Padahal saya sebenarnya dengan varian base model sudah cukup. Namun karena yang saya butuhkan adalah storage yang besar, yaitu harus storage 1 TB, makanya pilihan jatuh di MacBook Pro
dengan varian menengah, yaitu 10 core CPU, 16 core GPU, dan 1 TB SSD. Sangat disayangkan nih seandainya iBox dapat memberikan varian base model dengan pilihan 1 TB, mungkin saya akan lebih memilih itu karena lumayan jauh perbedaan harganya ini. Base model itu dipatok iBox harganya sekitar 31,5 juta, sementara itu varian di atasnya 1 teranya itu menyentuh hampir 40 juta dikurang 1.000 rupiah. Maka dari itu di sini saya banyak sekali berpikir apakah dengan mengambil MacBook seharga 40 juta rupiah itu akan worth it untuk workflow kegiatan saya. Padahal jika andai saja iBox ataupun Digimap menjual base model dengan ukuran 1 TB, mungkin selisihnya saya perkirakan sekitar 2-3 juta atau sekitar 33-34 juta. Kan lumayan menghemat 6 jutaan dibandingkan saya mengeluarkan uang sebesar 40 jutaan. Karena di toko resminya tidak ada pada saat itu ketika saya datang, yang tersedia hanya varian base model 512 GB. Otomatis saya coba berpikir apakah ini kira-kira perlu. Jadi kata penjaga iBox ataupun Digimapnya, saya disuruh meninggalkan nomor kontak saya dan akan dihubungin jika barang itu sudah masuk. Di sini pihak iBox ataupun perwakilan iBox ataupun Digimap hanya menyuruh kita untuk meninggalkan kontaknya tanpa diberitahu kapan barang itu datang. Jadinya karena saya ingin pikir-pikir dulu sebelum membeli apakah 512 ini sudah cukup atau harus 1 tera, ya sudahlah. Mungkin saya pikir sekitar 1 mingguan mungkin barang resminya ini ada. Namun setelah 1 minggu menunggu, ternyata saya tidak kunjung ditelepon oleh pihak Digimap ataupun iBox. Sementara laptop yang saat ini saya pakai memang kondisinya sangat kritis. Memang saya butuh laptop baru untuk membantu pekerjaan saya. Otomatis ya sudahlah, mungkin 512 saja sudah cukup. Solusinya mungkin saya akan membeli SSD eksternal dengan menambah sekitar 2-3 jutaan, saya mendapatkan 1 TB. Dengan itu kemudian saya kembali lagi ke toko iBox yang pada saat itu hanya iBox yang menyediakan varian 512, dan saya coba kembali. Ternyata paket 512-nya juga sudah ludes terjual. Di situ saya sangat kecewa. Saya coba tanya kapan kira-kira datang, dan mereka sekali lagi tidak dapat memberikan kepastian kapan produk MacBook yang terbaru ini akan datang. Karena memang saya sangat butuh kepastian, akhirnya saya coba cari di toko online. Pada saat itu saya beli di Tokopedia. Ternyata MacBook yang dulunya untuk varian 1 TB-nya itu menyentuh harga lebih dari 40 juta, dan sekarang ternyata varian itu harganya malah di bawah varian iBox. Nah, di situ saya agak gundah lagi sih.
apakah saya akan mengambil iBox resmi garansi internasional, atau saya menunggu varian iBox yang saya tidak tahu kapan waktu kepastiannya. Karena dari mereka pun sekali lagi tidak memberikan kepastian kapan, padahal saya ini ada uang, tinggal bayar. Dan ketika mungkin sistem pre-order gitu, ketika saya pesan mungkin mereka dapat memastikan barang sekitar 1 minggu lagi akan ada barang, dan mungkin saya akan order itu. Sekali lagi karena memang yang saya butuhkan kepastian dan saya tergiur dengan varian internasional ini, ya sudah, saya coba pikir-pikir lagi. Nah, kemudian muncul opsi di pikiran saya, apakah varian internasional ini dapat diservis di iBox gitu kan. Saya coba cari informasinya lewat YouTube, internet, dan ternyata untuk produk-produk Apple yang lainnya seperti iPhone dan lain-lain, ada varian internasional yang dapat diservis di iBox. Nah, kemudian saya coba tanya dengan pusat reparasi dari iBox. Saya WA nomornya, dan ternyata bisa varian internasional dapat diservis di iBox. Nah, dengan demikian karena memang tidak ada kepastian dari iBox dan ini pun harganya cukup murah, hitung-hitung saya dapat saving sekitar 1 jutaan lebih lah, mungkin sekitar 1,5 juta dibanding harga iBox. Ya sudahlah, daripada saya menunggu lama dan tidak pasti, lebih baik. Apalagi saya butuh sekali pengganti laptop saya yang memang sudah rusak, yang sudah memang tidak menunjang produktivitas saya lagi. Ya sudah, saya order lah, bismillah. Dan itu pertama kalinya saya membeli produk yang memang ya harganya luar biasa melalui toko online, dan sampai ke rumah itu sekitar 1 mingguan. Ya cukup deg-degan sih, tapi ya bismillah lah, karena memang ini alat perang saya buat kerja, mencari uang, mencari nafkah. Insya Allah akan mendapatkan barang terbaik. Singkat cerita, setelah 1 mingguan kemudian barang saya datang, dan inilah hasil unboxingnya. Dan alhamdulillah semua produk, semua fungsi itu berjalan dengan baik, paket masih tersegel. Alhamdulillah. Di sini saya tidak menemukan kendala yang berarti, tidak ada pun satupun sejauh ini, tidak ada dent ataupun cacat produk, alhamdulillahnya, di produk MacBook saya. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya menggunakan produk MacBook. Sebelumnya mungkin saya untuk produk Apple saya menggunakan iPhone, itu pun seri iPhone SE, kemudian iPad mini 5 yang itu keluaran beberapa tahun, dan saya cukup nyaman dengan produk Apple. Saya pikir experience-nya bakal sama karena MacBook ini menggunakan prosesor M1 yang notabene sama dengan versi iPad maupun iPhone, yang saya sangat suka experience-nya. Berbeda dengan versi Intel sebelumnya yang saya pikir sangat berat dan sangat boros efisiensi dayanya kurang lah. Demikian unboxing saya kali ini. Silakan jika ada pertanyaan mohon di komen. Terima kasih. Nantikan video berikutnya.